buncis. Ini namanya buncis nih ya, buncis. Oke sahabat tani semua, barangkali di sini ada yang belum pernah menanam buncis. Berikut akan saya jelaskan cara penanaman sampai proses panen. Oke sahabat tani semua, kita langsung saja. Ini kacang buncis dengan masa tanam itu sekitar sama sih kayak yang ada di video yang lalu itu, hampir sama masa tanam sampai proses kita panen sampai habis itu kurang lebih 3 bulanan ya, 2-3 bulan kita sudah bisa panen, sama seperti kapri di video selanjutnya. Mohon maaf di video di video yang lalu. Oke, untuk cara penanaman buncis sendiri tidak ya, hampir umum lah, tidak ada bedanya seperti sayuran-sayuran yang lain, cuman jenis kacang-kacangan yang satu ini karena dia juga merambat ya, merambat ini seperti ini merambat ke atas nih dari bawah, dan ini yang cukup untuk kita panen karena tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua juga. Untuk masa tanam sekitar 2-3 bulan, dan sampai kita panen itu sekitarnya itu tadi 2-3 bulan ya. Dan untuk penanamannya sendiri sama, kita ada lahan misalkan tidak terlalu luas ya, hanya masuk sekitar untuk bibit setengah kilo. Dan untuk penanamannya sendiri itu biasa, lahannya kita olah dulu terlebih dahulu, lalu kita memulai penanamannya dengan bibit tersebut kita tanam. Ini sudah tua nih, sudah tidak bisa dipanen lagi karena sebenarnya untuk lahan yang ini khusus sebenarnya untuk dijadikan bibit juga, dijadikan bibit, tidak dipanen muda ya. Sama ini kalau misalnya kita nanam sekitar 15 hari tumbuhnya itu, nah kita harus segera siapkan juga penyanggahnya, sama seperti di video yang lalu kapri itu. Sama, kita harus sediakan penyanggah yaitu bambu nih, bambu kurang lebih panjangnya ini 2 meter. Nah kalau kita siapkan bambu sekitar umurnya itu 15-20 hari kita siapkan, karena buat penyanggah, siap-siap dia akan merambat, dan bambu ini buat penyanggah. Nah setelah itu perawatannya biasa, kalau misalkan di musim kemarau ya harus yang kita lakukan harus sering kita siram, melakukan proses penyiraman kurang lebih 2 hari sekali aja kita siram. Dan obat-obatan juga racunnya harus diperhatikan karena
Kacang buncis ini sangat rentan rawan hama, yaitu ulet. Ya, ini dia. Ini akan dijadikan bibit nih, baru sebesar ini. Dia akan dijadikan bibit. Untuk jenisnya ini sebenarnya di jenis toko namanya, kalau tidak salah, maaf, ini jenisnya jenis buncis logawa ya, logawa kayaknya. Iya, jenis logawa nih. Ini sudah kelewat, sudah tidak bisa dipanen lagi, sudah lemah. Ini untuk dijadikan bibit saja seperti ini. Iya, itu obat-obatannya, racunnya harus kita perhatikan, seperti untuk perawatan daun sebelum keluar buah, itu kita harus rawat daunnya, harus kita rawat maksudnya dengan racun dan obat-obatan supaya stabil ya. Terus setelah itu kalau sudah mulai muncul atau keluar buah gitu, nah itu juga harus kita rawat dengan ada juga racunnya, obatnya. Nah, kita sekitar penyemprotan kurang lebih 3 hari sekali lah ya, cukup kayaknya, tergantung sih, beda orang mungkin beda-beda. Kalau saya sih kayak gitu, kadang-kadang sih saya enggak juga, jarang maksudnya. Nah itu proses perawatan kacang buncis ini sudah lama nih, ini udah 3 bulanan dan udah nggak dipanen lagi, ini untuk dijadikan bibit saja. Oke, sekian, terima kasih sahabat tani semua, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Apabila bermanfaat silahkan share, komen channelnya sahabat tani. Apabila merasa ini bermanfaat untuk Anda semua, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena sekali lagi saya juga masih pemula nih, belum mahir untuk bertani, dan baru seperti ini hasilnya. Ini untuk bibit nih. Oke, terima kasih. Jangan lupa di share, like, subscribe channelnya sahabat tani. Oke, sekian, terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.